tahu apa itu la ilaha illallah, dari mana usulnya sampai akhirnya, tapi yang penting kita bisa mengucapkan. Tapi setelah itu maka kita perlahan-lahan mempelajari pecahan dari la ilaha illallah. Sekarang kita lihat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti Allah dengan Muhammad. Allah sebagai pencipta, sebagai pengutus, Muhammad adalah sebagai yang dicipta dan sebagai yang diutus. Jadi kalimat la ilaha illallah juga kalau kita perhatikan, la ilaha illallah ini terdiri dari 12 huruf. Muhammadur Rasulullah juga terdiri 12 huruf. Kemudian dijumlahkan menjadi 24 huruf. Misalnya kalau kita menghitung, ini lam alif bagi 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8, 9, 10, 11, 12. Ini simbol 12 ini adalah ibarat siang, 12 malam. Jadi sehari semalam terdiri dari 24 jam. Kalau di Indonesia, di Malaysia. Tapi kalau di luar negeri kadang-kadang lebih panjang malam, ada yang pendek malam. Tapi juga tetap 24. Misalnya malam 14, kemudian siang 10 jam. Nah, jadi seakan-akan 24 jam ini seakan-akan apabila kita mengucapkan sehari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehari semalam kita mengucapkan hanya satu kali, seakan-akan kita beribadah kepada Allah 24 jam. Karena ketika kita mengucapkan la ilaha illallah ini seperti siang ataupun malam terdiri dari 12 jam. Muhammadur Rasulullah ini terdiri dari 12 jam. Seakan-akan kita beribadah. Karena itulah kita dijamin oleh Rasulullah siapa yang meninggal di akhir kalamnya sempat mengucapkan la ilaha illallah, kemudian bisa ditambah dengan Muhammad Rasulullah, maka dijamin masuk surga. Walaupun kita membawa dosa, masuk dulu ke dalam neraka, tapi setelah bersih maka dimasukkan ke dalam surga. Jadi ini adalah kunci surga. Nah, demikian juga 12 jam, 14, 24 seakan-akan kita dijaga oleh Allah ketika kita mengucapkan ini, dijaga oleh Allah selama 24 jam sehari semalam, dijaga oleh Allah. Jadi kita yakin dengan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah menjaga kita selama siang dan malam, yaitu 24 jam sekali baca. Jadi ini makna. Kemudian kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini terdiri dari 7 kata. 7 kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini tidak kebetulan. Dan dengan Allah dengan Muhammad itu adalah 7 kata. Ini menunjukkan Allah sering menciptakan makhluknya sebanyak 7 kata juga dari namanya. Misalnya surga. Surga terdiri dari 7 tingkat. Neraka 7 tingkat. Langit 7 lapis. Kemudian bumi terdiri dari 7 lapis juga. Surah Al-Fatihah 7 ayat. 7 ayat. Jadi surat itu dalam Quran ada 114 surat. Satu-satunya
ini adalah surat Al-Fatihah. Berarti surat Al-Fatihah 1 berarti 113. Nah, jadi 113 inilah yang menjelaskan satu surat, yaitu Al-Fatihah. Jadi oleh sebab itu Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab, induk daripada kitab, dan induk kitabnya terdiri dari 7 ayat. 7 ayat bersumber dari La ilaha illallah Allah Muhammad Rasulullah. Nah, jadi kalau Latifah pun juga termasuk 7 juga. Latifah 1 sampai 7. Jadi ini tidak kebetulan, tapi memang sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan kita mengingat serba 7 ini, berarti kita ingat tentang kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu adalah simbol. Nah, sekarang kalimat La ilaha illallah kita kaji. Sekarang kita kajinya tentang kejadian Allah, proses Allah menciptakan sampai penciptaan sempurna. Ini adalah kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekarang kita kaji La. La ini berarti tiada, tidak. La ilaha, tiadalah Tuhan, tidak ada Tuhan. Nah, ketika ucapan La ini menunjukkan ketiadaan makhluk. Jadi pada saat itu Allah dalam kesendirian, tidak ada segala sesuatu, yang ada hanya Allah. Belum dikenal sifatnya, belum dikenal asma'nya, belum dikenal af'alnya. Jadi zatnya Allah pun masih tersembunyi, tidak ada sama sekali yang mengenalnya, karena dia belum ciptakan segala sesuatu. Nah, ini berarti kalimat La. Artinya tidak ada sesuatu. Allah pun belum dikenal. Allah pun belum dikenal karena tidak ada makhluk yang diciptakannya. Jadi dia masih dalam kesendirian. Belum ada alam sama sekali. Yang ada hanya zatnya Allah. Berarti seakan-akan kekosongan, alam kosong, tidak ada alam pada saat itu. Karena Allah tidak butuh alam. Allah tidak berupa, tidak berbentuk. Jadi masih kosong. Ini disebut dengan La. Lalu Allah akan menampakkan sifat. Sifat, dengan adanya sifat, sesuatu akan dikenal. Kalau tidak ada sifat, Pak, kita mungkin tidak kenal. Kalau sifat ini tugasnya untuk dikenal, kalau nama tugasnya untuk disebut, kalau amal, perbuatan tugasnya untuk dibuktikan. Nah, Allah ingin dikenal, dia memperkenalkan sifatnya. Sifat pada saat itu adalah sifat kehendak, iradah, kehendak. Lalu kata Allah yang dalam kesendirian, dalam kekosongan, hanya dia sendiri yang tahu, dia sendiri, yang lain tidak ada, maka Allah berkehendak. Kuntu kanzal mahfiyam fa'ahbabtu, kata Allah. Aku adalah ibarat gudang yang tersembunyi. Lalu kemudian Allah ingin dikenal. Lalu ingin dia menciptakan makhluk supaya makhluk nanti mengenal dirinya sendiri. Lalu ilaha ini masih dalam keadaan kosong, masih belum ada kepastian. Arti La ilaha, tidak ada Tuhan, belum pasti apakah ada atau tidak. Nah, jadi belum ada kepastian, maka baru rencana daripada Allah. Itu kehendak Allah. Jadi La ilaha. Jadi dia sudah merencanakan tapi belum diciptakan. Ini ilaha.
Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Lalu diisbatkan illa. Tadi yang direncanakan ingin menciptakan makhluknya, maka terjadi. Nah, dari apa makhluk tersebut terjadi? Dari nur zatnya Allah. Nah, ini kan Allah kan. Nah, ini adalah nurnya Allah, nur zat. Ini zat, tapi bukan Allah yang tulisan ya Allah. Ini zat, kemudian ini nur. Ibarat matahari, ibarat lampu. Lampu itu adalah zat. Zat itu artinya tubuh. Kalau kita tubuh. Kemudian yang terang ini adalah cahaya. Cahaya itulah yang disebut dengan nur. Cahaya daripada zat. Sebenarnya kita tidak sampai melihat pada zat Allah, tidak sampai. Karena tertutup, terhalang, terhijab oleh cahaya. Seperti matahari dengan cahaya matahari. Kita tak sanggup melihat matahari, Pak. Karena terhalang oleh sinar matahari. Sinar matahari itulah disebut dengan nur. Kalau Allah disebut dengan nur zat Allah. Lalu nur Muhammad itu tercipta dari nur zatnya, dari cahaya ini. Lalu muncullah Muhammad. Nur Muhammad. Atau disebut dengan Nur Ahmad. Ahmad itu artinya Allah Muhammad. Berarti satu, masih belum terpisah. Allah Muhammad, nanti baru dipisah setelah penciptaan. Nah, di sini sudah terjadi, maka di sini sudah ada dua. Jadi tidak ada kekosongan lagi. Allah sebagai pencipta, Nur Muhammad sebagai dicipta. Ini disebut ilah. Tidak ada Tuhan kecuali. Nah, ilah kecuali. Ini sudah tercipta yaitu Muhammad. Lalu Allah juga ingin menciptakan makhluk yang lain. Nah, menciptakan kita, bangsa jin, bangsa tumbuh-tumbuhan, hewan, malaikat, dan seluruh alam semesta, surga, neraka, dan sebagainya. Allah ciptakan dari apa? Dari Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad ini adalah ibarat bahan baku. Misalnya uang. Dari uanglah dibelikan ke kayu, ke besi, ke seng, sampai seterusnya, ke pasir, ke semen, dan sebagainya. Nah, lalu terciptalah seluruh alam semesta dan segala isinya, maka la ilaha illallah. Jadi ketika mengucapkan illallah, maka segala alam semesta ini sudah ada. Makanya nyata Allah. Apa nyatanya? Allah sebagai pencipta. Nah, jadi sudah terbukti bahwa Allah itu nyata. Nah, itu kan pada saat itu kan kosong, belum ada segala sesuatu, yang ada hanya Allah, belum dikenal sama sekali. Lalu ilaha, dia ingin memperkenalkan dirinya, lalu dengan memperkenalkan sifat kehendaknya, kehendak untuk menciptakan makhluk, tapi belum tercipta. Lalu ilah, maka terciptalah yang dikehendaki itu tadi, yang bernama Nur Muhammad, berasal dari nur zatnya sendiri. Lalu illallah, Allah, maka Allah menciptakan dari Nur Muhammad itu berbagai makhluk. Maka dengan demikian nyata Allah sebagai pencipta, sebagai sesuatu yang disembah. Nyata sifatnya, nyata asmanya, nyata af'alnya sebagai pencipta. Nah, oleh sebab itu Allah berfirman, huwal awwalu wal akhir waz zahir wal batin. Dialah yang paling
awal tak berawal lah. Nah, kan? Dialah yang paling akhir pada saat penyebutan asma. Kemudian dialah yang paling zahir, yaitu ciptaannya.